Annan nasa halikuna illal alimun. Seluruh manusia nanti itu binasa. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halikun. Orang yang berilmu pun binasa. Illal amilun, terkecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halikun. Bahkan orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa. Illal mukhlisun, terkecuali orang yang ikhlas mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk senantiasa istiqamah menuntut ilmu, belajar dan mengajar. Tentunya motivasi kita adalah semata-mata untuk meraih wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini belum dimiliki oleh para santri Pondok Pesantren Modern Darul Madinah, termasuk kitab yang kemarin Tanqihul Qaulil Hafiz. Tapi insya Allah kami berusaha untuk mengadakan nantinya supaya bisa dipakai para santri untuk memperkaya khazanah keilmuannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Jadi al-afiyah, kesentosaan. Orang beriman itu ala asyrati aujuhin. Ada 10 macam. Jadi milikilah 10 perkara ini, maka kita akan mendapatkan kedamaian, kesentosaan, mendapatkan afiyah. Ya, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 diberikan di dunia dan 5 lagi diberikan nanti di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal lati fid dunya. Ya. Adapun kesentosaan atau afiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dunia. Yang pertama, al-ilmu adalah memiliki ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesentosaan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mempunyai ilmu pengetahuan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata
kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu wasmuhu Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Anaknya Mas'ud. Wasmuhu namanya Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini adalah merupakan orang yang senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang membawakan sandal Nabi, membantu Nabi ketika ingin berwudu, bahkan termasuk bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Ibnu Mas'ud yang mengurusinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud? Ya bana Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan. Dudukmu sebentar saja. Ai minaz zamani lailan kana au naharan. Ya, baik di malam hari maupun di siang hari. Kalau para santri mungkin di malam hari ikut pengajian ba'da sholat maghrib sampai isya di masjid. Ba'da sholat subuh sampai sholat sunat isyraq. Julusuka sa'atan. Dudukmu sebentar saja. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Fi majlisil ilmi, di majlis ilmu. Seperti duduk kita pada kesempatan yang berbahagia ini, duduk sejenak. Ya, mungkin 20-30 menit mendengarkan kajian-kajian kitab para ulama, hadis-hadis Rasulullah. Ya. La tamassu qalaman bi fathil mim, di fathah mimnya. Tidak menyentuh pulpen, tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan. Tidak juga menulis satu huruf. Bayangkan, anak-anakku sekalian, para santri, para pembina, para wali murid, duduk kita sejenak tidak memegang pulpen, tidak menulis satu huruf. Tapi idealnya para santri ya menulis, memegang pulpen. Tapi andai kata kalian tidak memegang pulpen, tidak menulis satu huruf pun, tapi duduk di majelis ilmu sebentar saja. Khairul laka min 'itaqi alfi raqabatin. I'taqi alfi raqabatin, lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Memerdekakan budak di masa lalu itu adalah merupakan amalan yang afdal, amalan yang utama. Tapi lebih baik seseorang yang duduk sejenak untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhruka ila wajhil alim. Ya, yanzurul binadhril mahabbati. Jadi tatapanmu, lirikanmu, pandanganmu terhadap wajah al-alim, ulama, para ustaz, ustazah, guru-guru kita yang mengajar, kita tatap wajahnya dengan menatap wajah guru, para ulama, para ustaz dan ustazah ternyata mempunyai keutamaan. Wa nadharuka ila wajhil alim ay binadhril mahabbih. Tatapanmu, pandanganmu kepada para ulama khairul laka min alfi farasin. Lebih baik bagimu daripada engkau bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridha Allah, daripada bersedekah 1000 kuda. Min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi dudukmu, pandanganmu, tatapanmu kepada wajah ulama lebih baik bagimu daripada engkau bersedekah dengan 1000 kuda fi sabilillah yang digunakan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ai fi jihadil kuffar. Ya, bersedekah lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk berjihad melawan orang kafir. Li'ila'i dinillahi ta'ala. Untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan, memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita pahami dengan baik. Agar muncul sebuah motivasi, muncul sebuah spirit.
apalagi kita hidup di tahun baru 2021 ini. Kita punya resolusi. Ya, kita punya target, punya capaian yang ingin kita capai. Kita semua punya obsesi, punya harapan baru. Maka oleh karena itu, ya semangatlah. Munculkan optimisme dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian, dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud? Wa salamuka 'alal 'alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Salammu, ucapan salammu 'alal 'alim kepada seorang ulama, kepada guru, khairul laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Di mana disebutkan, di mana dikutip ya hal tersebut, kada zakarahul Hafidz Al-Mundhiri, demikianlah yang dikutip oleh Imam Al-Hafidz fi Durratil Yatimah, dalam kitab Ad-Durra Al-Yatimah. Jadi ini adalah merupakan ya kutipan dari seorang ulama besar, Al-Hafidz Al-Mundhir, dari kitab Ad-Durra Al-Yatimah, bahwa ucapan salam seseorang kepada orang yang berilmu, kepada guru, lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Dan ternyata ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyah ya ala asyrati aujuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Kesentosaan orang beriman itu ada 10 macam. Ya, 5 Allah berikan di dunia, dan 5 lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di akhir kelak. Yang pertama, yaitu al-ilmu. Ya. Kita memiliki ilmu pengetahuan. Maka, tidak heran ya, kalau para ulama, para sahabat, ya, senantiasa gigih tekun menuntut ilmu pengetahuan. Karena termasuk kesentosaan orang yang beriman diantaranya memiliki ilmu pengetahuan. Para santri harus mempunyai semangat, gairah untuk menuntut ilmu pengetahuan agar menjadi orang yang cerdas dan berakhlakul karimah. Ibnu Mas'ud, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang amat sangat kurus. Bahkan betisnya Ibnu Mas'ud ini sangat kecil sekali. Begitu antusias semangatnya dia beribadah dan menuntut ilmu. Sampai para sahabat menertawainya. Fadhahiqal qaum minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tadhaqun. Ya. Kenapa kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa terhadap Ibnu Mas'ud ini? Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, min dikkati saqaihi. Ya, saya tertawa karena Ibnu Mas'ud ini terlalu kurus betisnya. Jadi badannya kerempeng. Kurus kerempeng. Apa yang menyebabkan demikian? Karena semangatnya menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada suatu kelompok sahabat yang menertawai ya, bentuk fisik Ibnu Mas'ud karena begitu kurusnya. Sampai mereka menertawai, apa kata Rasulullah SAW? Faqala walladzi nafsi biyadihi. Ya. Demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lahuma fil mizan. Ya, kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kalian anggap kecil tadi. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Athqalun min Uhud. Fil mizan, lebih baik nanti, lebih berat timbangannya nanti di akhirat kelak. Kalaulah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada gunung Uhud. Coba bayangkan tuh. Kedua betis Ibnu Mas'ud walaupun kecil karena semangatnya menuntut ilmu, kalau ditimbang nanti di akhirat kelak lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi jangan kita sepelekan.
Ada santri yang berpuasa Senin Kamis, ada santri yang begadang tengah malam, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal tasrif, nahu saraf, ya kurus kerempeng karena dia fokus belajar. Nanti tubuhnya, fisiknya kalau ditimbang di akhirat kelak, mereka ini semua lebih berat daripada gunung Uhud. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi miliki ilmu pengetahuan kalaulah kita ingin mendapatkan afiah, kesentosaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah wal ibadatu. Setelah memiliki ilmu, maka kita harus memiliki ibadah. Artinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku tidak menciptakan manusia dan jin, kata Allah Subhanahu wa taala, terkecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Maka saya berharap kepada seluruh santri saya, para pembina, para wali murid, ya, anak kita setelah belajar di pondok sampai di rumah amalkan ilmunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa ilmu dulu? Karena ulama mengatakan wa kullu a'malin mardudatun bighairi ilmin la tuqbal, itu dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Setiap amal yang tidak didasari oleh ilmu mardud, la tuqbal, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ilmu, setelah memiliki ilmu kita beribadah dengan sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, orientasi kita, motivasi kita hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Kuncinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ibadah kita bagus kepada Allah, maka rizki Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan menanggung rezeki kita semua. Ya dunia akhdimni man khadamani wastahdimni man khadamaka. Wahai dunia, kata Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis qudsi, layanilah orang yang melayaniku. Jadi orang yang melayani Allah ketika azan dikumandangkan dia langsung salat. Ketika tiba bulan puasa Ramadan dia puasa. Ketika dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, dia berhaji. Dia melayani Allah dalam artian beribadah. Jadi orang yang melayani Allah, dia akan dilayani oleh dunia. Wastakhdimni man khadamaka. Ya, dan perbudaklah ya orang yang melayanimu, wahai dunia. Jadi orang yang setiap saatnya hanya kerja dan kerja, lupa beribadah kepada Allah, maka nanti dia akan diperbudak oleh dunia ini. Tapi orang yang memprioritaskan ibadah, maka insya Allah dunia akan melayani kita. Kita akan menjadi tuannya dunia. Ya cobalah kita lihat para ulama. Salat duhanya mantap. Ya, puasa Senin Kamisnya mantap. Salat tahajudnya mantap. Sedekahnya mantap. Maka rizkinya tidak pernah terputus. Ya, kenapa demikian? Karena dunia sudah melayani dirinya. Karena dia telah melayani Allah dalam artian ibadahnya sangat mantap dan sempurna. Kemudian setelah memiliki ilmu, lalu dia memiliki bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ingat, ikhlas. Annan nasa halikuna illal alimun. Seluruh manusia nanti itu binasa. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halikun. Orang yang berilmu pun binasa. Illal amilun, terkecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halikun. Bahkan orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa. Illal mukhlisun, terkecuali orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya. Kita mengajar, kita beribadah, kita bersedekah, apapun aktivitas yang kita lakukan, mari kita mempunyai orientasi keikhlasan, prioritaskan nilai keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan, amal kita itu tidak ada gunanya, sia-sia. Ya. Kemudian setelah memiliki ilmu, bisa beribadah, warizqu minal halali, memperoleh rizki yang halal.
Jadi teman-teman sekalian, para pembina, para santri, ya, kemudian para wali murid, hati-hati. Jangan kita sampai mengkonsumsi harta yang haram. Kita berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin agar kita bisa mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, menggunakan pakaian yang halal. Ada seorang sahabat Ash'ash Akbar, ya, ada seorang sahabat disebutkan di dalam hadis Arba'in itu ya. Ya, orang ini berdoa kepada Allah, mukanya berdebu, rambutnya kusut. Fa'anna yustajabu. Bagaimana Allah menerima doanya? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya makanan haram. Mungkin dia mencuri, dia hasil tipuan, hartanya baru dia konsumsi. Apalagi korupsi. Wa mat'amuhu haramun, wa masyrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaiannya pakaian haram. Dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita? Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menafkahi istri, menafkahi anak, ya, agar kita mendapatkan rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal inilah yang akan mendatangkan ketentraman, kedamaian ke dalam hati kita. Warizqu minal halali. Carilah rezeki yang halal. Ya, perolehlah rezeki yang halal. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Ya, setiap daging yang tumbuh di dalam tubuh kita hasil dari harta yang haram, maka neraka yang paling layak untuk membersihkan, mensucikannya nanti di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya wasabru ala syiddatih. Ya, sabar ketika menerima musibah. Jadi kalau ada musibah yang menimpa diri kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini musibah yang amat sangat luar biasa. Tapi kita mari bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Kita bangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menolak kita, masyarakat menolak kita, maka kita gunakan teori Isra Mi'raj. Ketika Nabi ditolak oleh orang-orang kafir, dakwah Nabi ditolak, masyarakat, makhluk menolak semua, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat. Man arada an yunaji rabbahu falyusalli. Siapa yang ingin bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, maka hendaklah dia salat. Jadi wasabru ala syiddati, bersabar saat menerima musibah. Jadi saya selalu katakan as-sabru awwaluhu murrun wa akhiruhu ala minal asal. Sabar itu awalnya pahit sekali. Tapi di akhir dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Tapi jangan dimaknai bahwa sabar itu pendiam atau apatis, masa bodoh, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Ini sabar yang diinterpretasikan atau ditafsirkan salah. Jadi sabar itu kalau dalam peperangan dia harus angkat senjata, dia harus melawan, membantai musuh-musuh kita. Ya, sabar dalam hal belajar, kita harus belajar maksimal, menghafal maksimal, mengikuti pembelajaran dengan baik. Seorang guru yang bersabar tidak bisa apatis, duduk, merenung, menghayal. Tapi seorang guru yang bersabar, dia mengajar, disiplin, dia membaca referensi, banyak literatur, untuk memperkaya keilmuannya. Itulah konsepsi bersabar. Sekarang ini orang banyak salah ya persepsi terkait dengan konsep sabar. Dikiranya sabar diam aja, pendiam. Ini sabar yang harus kita tinggalkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian selanjutnya wasyukru ala ni'matih. Bersyukur, bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah maknanya menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, untuk agama. Kita diberi harta, ya bersedekah kepada anak yatim. Kita bersedekah kepada
orang-orang fakir, membantu pondok pesantren, membantu pembangunan masjid. Itu termasuk daripada syukru 'alan ni'matih. Ya, bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu banyak. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, tentulah kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan andai kata alat yang mencoba-coba menghitung nikmat Allah, tentulah alat itu rusak sebelum habis nikmat Allah Subhanahu wa taala terhitung. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba-coba ingin menghitung nikmat Allah, maka sudah pasti kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Khamsun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Jadi kesentosaan orang beriman itu ada 10 macam. Ya, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Ya, 5 diberikan oleh Allah di dunia dan 5 lagi diberikan oleh Allah di akhirat kelak. Ketika seseorang sudah memiliki ilmu pengetahuan, kemudian dia bisa beribadah kepada Allah, lalu dia memperoleh rizki yang halal, lalu bersabar ketika ditimpa musibah, dan bisa bersyukur terhadap seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka dia telah memperoleh kesentosaan, kebahagiaan, kedamaian di dalam kehidupan ini. Kemudian, wa ammal lati fil akhirati, adapun 5 macam kesentosaan yang diberikan di akhirat kelak, fa innahu ya'tihil malakul mauti birrahmati wal lutfi la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil faz'il akbari tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu wa yamurru 'ala sirati kal barqil lami'i fayadkhulul jannata fis salamah. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 macam kesentosaan yang diberikan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa ammal lati fil akhirah. Ya, adapun 5 macam kesentosaan yang diberikan di akhirat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmatih wal lutfih. Bahwa malaikat maut, malaikat Israel datang kepadanya dengan rahmat, birrahmati wal lutfi, dengan kasih sayang dan lembut. Maknanya sewaktu mencabut rohnya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan yang saat kami nanti dicabut roh kami nanti oleh malaikat Israel. Ya, manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kematian. Kita semua akan menghadap Allah. Ya, kita semua akan menghadapi kematian. Dan luar biasa, kematian ini terkadang membuat diri kita sengsara. Dan terkadang membuat diri kita ini bahagia. Tergantung daripada amalan yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ketika malaikat Israel datang kepada kita dengan membawa kasih sayang dan kelembutan, itu termasuk al-afiyah, kesentosaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil faz'il akbar. Jadi malaikat mungkar dan nakir tidak akan mengejutkan. Tidak akan mengejutkan dan membentak dirinya dalam pertanyaan kuburnya. Jadi menjadi yakunu aminan fil faz'il akbar. Dia merasa aman di dalam kubur. Ya, jangan kita berpikiran seperti orientalis. Ya. Dia mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Ya, kalau kita mati, mati saja. Maka kita hidup di dunia ini sudah hidup bebas, free will, hedonis,
yang nikmat-nikmat aja kita lakukan. Dia tidak percaya akan adanya siksa kubur. Hati-hati. Kita tidak boleh terkontaminasi dengan pemikiran yang seperti ini. Kita memiliki akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Ya. Maka oleh karena itu, persiapkanlah bekal kita sebelum kita memasuki alam barzakh. Ya, sebelum kita disoal, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan malaikat Munkar dan Nakir nanti itu tidak ada istilah sogok menyogok. Mungkin kalau di dunia ini kita ingin bebas dari jerat hukum, kita menyogok, kita menyuap. Tapi malaikat tidak ada istilah suap menyuap. Ya, kita hanya bisa pasrah tergantung daripada amalan yang kita lakukan sewaktu di dunia. Kemudian selanjutnya, ya, yakunu aminan fil faz'il akbar. Dia merasa aman dari ketakutan yang maha dahsyat. Ya, nanti kita ini semuanya takut. Ya, dikubur aja kita sudah takut, kita mau mungkar nakir. Kemudian kita akan dibangkitkan, kita akan dikawal ke mahsyar. Tapi kalau kita mampu merasa aman dari ketakutan yang dahsyat tersebut, ini termasuk afiat, kesentosaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Ketika segala keburukannya dihapus, wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima segala amal baiknya, ini adalah merupakan afiah, kesentosaan. Makanya para ulama di masa lalu ketika dia berpuasa, lalu mendekati hari raya Idul Fitri, dia menangis. Tapi sebagian orang tertawa, karena seolah-olah bebas. Dia ingin balas dendam. Awalnya di penjara 1 bulan tidak makan dan tidak minum. Dia bahagia, senang. Tapi para ulama, orang-orang saleh, dia menangis ketika dia mendekati hari raya Idul Fitri dan Ramadan sudah ingin meninggalkan dirinya. Kenapa menangis? Karena dia khawatir jangan sampai amalan yang dia lakukan di bulan suci Ramadan, ibadah yang dia lakukan itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika segala keburukannya dihapus dan diterima segala amal baiknya, maka ini menunjukkan adalah kesentosaan al-afiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian selanjutnya, yamurru 'ala sirati kal barqil lami' fayadkhulul jannata fis salamah. Ketika melintasi sirat, ingat saya katakan kemarin, titian siratal mustaqim itu adalah merupakan suatu rintangan yang luar biasa bagi orang-orang pendosa. Tetapi bagi orang-orang saleh luar biasa. Ya, nanti kal barqil lami', bagaikan kilat. Jadi kalau kita melihat kilat, ya seperti itulah cepatnya nanti orang yang saleh, orang yang beriman, ya, ketika melewati titian siratal mustaqim. Tapi bagi yang pendosa, naudzubillah, rintangannya sangat berat dan sukar sekali melintasi titian siratal mustaqim. Kal barqil lami' fayadkhul jannata fis salamah. Yamurru 'ala sirat, ketika melintasi sirat, ya, kal barqil lami', bagaikan kilat. Fayadkhul jannata fis salamah, sehingga bisa masuk surga dengan selamat. Maka oleh karena itu, milikilah 10 ya aneka kesentosaan ini agar kita menjadi hamba Allah yang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai kesimpulan pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kalaulah kita ingin mendapatkan kesentosaan di dunia dan di akhirat, maka motivasi diri kita, motivasi sahabat kita, motivasi orang tua kita, motivasi santri kita, motivasi kolega kita, agar kita memiliki al-ilmu, memiliki ilmu, wal ibadah, memiliki ilmu dan bisa beribadah kepada Allah. Warizqu minal halali, dan berusaha memperoleh rizki yang halal. Wasabru ala syiddati, dan bersabar ketika menerima musibah. Wasyukru ala ni'mati, ya, bisa bersyukur
terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Miliki kelima perkara ini ketika kita hidup di dunia, maka kesentosaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di akhirat Allah tangguhkan 5 lagi kesentosaan yang Allah tangguhkan di akhirat. Yang pertama, fa innahu ya'tihil malakul mauti birrahmati wal lutfih. Malaikat Israel datang kepadanya dengan kasih sayang dan lembut sewaktu mencabut rohnya. Kemudian yang kedua, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Ya, malaikat mungkar dan nakir tidak akan mengejutkan dan membentak dirinya dalam pertanyaan kuburnya. Ya. Yakunu aminan fil faza'il akbari. Dia akan merasa aman dari ketakutan yang maha dahsyat. Tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Ketika segala keburukannya dihapus dan diterima segala amal sahihnya, amal baiknya. Wa yamurru ala sirati kal barqil lami'. Ya, ketika melintasi surat bagaikan kilat. Fa yadkhulul jannata fis salamah. Sehingga bisa masuk surga dengan selamat. Inilah saya kira pengajian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya berharap sekali lagi para santri, para pembina tetap konsisten, istiqamah, continue. Ya, tiada kata, tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa menghafal Al-Quran, dan mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pondok pesantren modern Darul Madinah ini senantiasa sukses dan diselamatkan dari seluruh musibah dan rintangan. Hadirin hadirat Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian yang saya sampaikan. Marilah nanaku sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berdoa dengan hati yang khusyuk. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ma'unah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim hadhihi al-ummatal muhammadiyata bi jamili awaidika fid darin ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafal ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan a'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya mughitha kulli malhufin nadahu wa ya mujiba kulli mutarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin awsahu wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu nas'aluka al-wusula ila ma la nasilu ilayhi illa bima'unatik wa daf'a ma la natiqu daf'ahu illa biquwatik wa nas'aluka khairatan fiha 'afiyah wa 'afiyah fiha khairum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bil amni wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi akhyar wa sallam tasliman katsira.
walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kami ucapkan Allahul musta'an wa alaihi tiklan, wallahul muwaffiq ila Allahi wa barakatuh.